Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab luar biasa banyaknya ya hari ini di sore hari ini. Baik, sahabat Evaporian dimanapun Anda berada, gimana kabarnya di sore hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu sehat, selalu baik, selalu diberikan kemudahan, terutama dalam menjalankan bisnisnya masing-masing. Dan tentunya ini yang penting juga nih, harus lebih semangat dan optimis. Masya Allah, luar biasa nih. Ya, harus lebih semangat dan optimis dalam menjalani kehidupan, terutama dalam menjalankan bisnisnya. Karena apa? Karena ketika kita semangat, ketika kita optimis, bisnis kita insya Allah lancar ya dan berkah, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Oke sahabat Evaporian dimanapun Anda berada, masih jumpa lagi dengan saya Muhammad Pria yang memandu acara di sore hari ini ya, yang dengan antusias dan semangat menunggu, bahkan kangen nih dengan sahabat Evaporian dimanapun Anda berada. Kangen gak nih dengan saya nih ya? Baru kemarin ketemu ya, masa sudah kangen aja. Tapi kangen karena kita kangen belajar di sore hari ini dengan pakarnya yang sangat expert dan ahli, terutama di bidang bisnis ya. Oke, nah hari ini kita akan hadirkan suhu atau coach yang luar biasa, yang tentunya mau menyempatkan diri untuk hadir dan sharing di Evapora untuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia ini ya. Makanya dari itu saya mengajak nih teman-teman UMKM, ajaklah teman kita yang dia usahanya UMKM kecil, besar maupun sedang, yang untuk gabung dan join untuk belajar bareng di Evapora dengan para ahlinya, dengan para expertnya. Serap sebanyak-banyaknya ilmu ya, supaya kita ini kalau kita demen belajar, insya Allah bisnis kita juga cepat berkembangnya ya. Tapi kalau kita nih pusing belajar aja pusing, gimana caranya biar bisnis kita lancar dan berkembang ya. Nah oleh karena itu, ayo ajak hadirkan teman-teman sahabat mitra kita, bisnis kita ya, keluarga kita untuk join dan gabung bersama Evapora webinar free setiap hari selama bulan Ramadan. Saya ingatkan lagi, kita hadir, Evapora hadir setiap hari ya, dari Senin sampai Minggu jam 15.45 ya. Kita udah start untuk open, untuk add teman-teman yang mau join. Nah kemudian kita sampai jam 17.15 ya, Evapora hadir menemani ngabuburit teman-teman semuanya menjelang berbuka puasa ya di sore hari. Ajak sebanyak-banyaknya. Linknya mana kak? Linknya ya di bawah ini nih ya, meet.id/evapora. Sekali lagi meet.id/evapora ya. Share link itu kepada sahabat-sahabat kita, mitra-mitra bisnis kita, supaya mereka juga tahu ilmunya, aplikasi ilmunya gitu kan. Jangan kalah nih ya, jangan kalah dengan aduh nanti kalau dia belajar saya juga belajar nanti ilmunya sama tuh, nggak masalah ya kan. Biar kita tambah berkah ya dengan cara share link untuk belajar di Evapora di mitra-mitra bisnis kita ataupun kompetitor bisnis kita. Oke, lanjut ya, sambil nunggu teman-teman yang lain untuk gabung dan join di Evapora, saya ingin sapa-sapa terlebih dahulu nih. Siapa aja teman-teman yang sudah hadir dan sudah bergabung dari tadi ya, termasuk saya juga dari tadi ya. Oke, kita sapa-sapa terlebih dahulu, dari mana aja yang sudah hadir ya. Sambil semangat di sore hari, ditemani kita belajar Evapora di Evapora dengan coach yang sangat handal. Oke, ayo kita tulis dari mana yang sudah hadir dan belajar nih, yang mau belajar nih luar biasa nih ya. Dari host sudah hadir ya, dari tempat atau kantor ya. Yo, halo dari Kalbar, luar biasa nih ya. Halo juga Kak Surya atau Pak Surya nih ya, dari Kalbar, Kalimantan Barat, luar biasa nih ya. Di awal-awal sudah join dan gabung di Zoom bersama Evapora.
Halo Kak Elin dari Jakarta, luar biasa nih, dari Jakarta juga ada, dari Bandung ya, luar biasa nih, dari Bandung, dari Baitul Akikah Bekasi, luar biasa, Baitul Akikah ya, saya geleng-geleng kepala nih ya. Baitul Akikah. Bang Ganda, halo Bang Ganda. Bang Ganda atau Bang siapa nih ya namanya? Baitul Akikah Bekasi, luar biasa nih ya. Glory Glory Garden Jember, Glory Garden Jember, Haru Glory Mitra Jamur. Ya, tolong nanti sambil tuliskan di situ bisnisnya apa ya. Bandung bisnis apa? Ya, Baitul Akikah Bekasi bisnisnya apa, ya kan? Glory Gardi Jember bisnisnya apa, sambil kita doakan bersama-sama mumpung ini masih di bulan Ramadan ya, biar doanya biar doanya cepat terkabul, terus biar juga kalau berkaitan dengan bisnisnya juga dimudahkan, terutama di bulan Ramadan ini ya, yang sebentar lagi mendekati Idul Fitri ya. Tentunya ketika mendekati Idul Fitri tentunya lebih semangat lagi untuk jualannya ya, yang offline harus lebih semangat lagi, yang online nggak kalah semangat ya. Ayo jualannya sambil lari sambil jogging ya, biar cepet. Ayo travel umroh Heru UMMJ ya. Halo Pak Heru travel umroh Kak, luar biasa ya, mudah-mudahan jamaahnya banyak juga ya di travel umroh ya, travel umroh maupun haji ya. Ya luar biasa nih ya, harus sehat Kang, alhamdulillah. Bang Ganda luar biasa nih ya, luar biasa sehat, sama kita juga sehat ya, kalau nggak sehat nggak sapa-sapa teman-teman Evapora di seluruh Indonesia nih, luar biasa. Ayo lebih semangat lagi untuk join dan gabung. Ayo mana aja bisnisnya nih, bisnisnya apa aja nih, biar sharing di sini. Nah nanti teman-teman juga bisa nih tanya ke narasumber yang dihadirkan Evapora untuk sharing di sore hari ini secara live, juga bisa nanti kita undang sebagai panelis. Silahkan tanya dan sharing langsung dengan coachnya, mumpung beliau hadir nih bersama kita dan mau berbagi bersama kita. Oke, Tarakan Kalimantan Utara hadir, bisnisnya apa ya nih ya Pak, dari Tarakan Palangkaraya nih. Udah apapun bisnisnya juga mudah-mudahan lancar dan berkah ya Pak, mudah-mudahan bisnisnya cepat nih berkembangnya ya Pak. Kalau lagi turun omsetnya ya dinikmatin lah, kalau naik omsetnya ya disyukurilah, harus lebih banyak berbaginya biar ditambah-tambah terus omsetnya. Oke, amin. Oke, kita sambil nunggu teman-teman yang belum join untuk gabung dan join, karena ketika nanti ketinggalan materinya itu luar biasa nih ya, kita tidak bisa ulas. Tapi tenang, Evapora selalu menghadirkan solusi nih, teman-teman bisa ulas ya dengan di YouTube Evapora nih. Silakan nanti di subscribe juga YouTube Evapora nih, disitu ada ulasan setiap materi yang sudah dipaparkan oleh narasumber ya. Nah ketika waktu luang nih, nunggu saat-saat sahur, nunggu saat-saat mau ke masjid, nunggu saat-saat buka bersama dengan keluarga ataupun sahabat ataupun dengan karib, nah itu didengarkan tuh ya ulasan ulang atau video ulang dari Evapora bersama coach yang terdahulu. Nah ada juga di website Evapora, juga ada nih evapora.co.id, silakan di situ, atau evapora.com, silakan di situ dicek di browsernya masing-masing, di situ evapora.com. Nah di situ juga ada ulasan-ulasan video, materi, konten dan sebagainya yang dihadirkan oleh Evapora. Mitra Jamur Jember, perkebunan anggur import yang melayani kebutuhan petani anggur seperti media tanam, bibit, pestisida, dan anggur segar. Luar biasa nih Pak, kirim boleh dong Pak ke Jakarta ya anggurnya. Ya mudah-mudahan anggurnya juga tumbuh dan sehat ya Pak, ya kan. Kalau nggak sehat juga nanti berpenyakitan segala macam. Nah kita doakan mudah-mudahan anggurnya nih selalu tumbuh dengan segar, sehat ya Pak ya, pertumbuhannya cepat ya, bisa dihasilkan dengan maksimal lah ya. Terima kasih yang sudah nulis untuk bisnisnya oleh teman-teman UMKM di seluruh Indonesia nih ya. Nah saya cukup kayaknya sapa-sapanya di sore hari ini. Nanti kalau sapa-sapa terus 1 jam, masa sapa-sapa terus kan nanti gimana gitu ya. Oke sahabat UMKM di seluruh Indonesia, alhamdulillah nih yang sudah hadir luar biasa banyak banget. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain untuk tetap hadir ya, saya ngajak nih untuk para pelaku UMKM untuk tetap semangat menjalankan bisnisnya, terutama dalam
kekonsistensian ya. Kalau kita kemarin kita sudah belajar tentang kuliner ya kan, dengan pakarnya langsung. Kita sudah belajar dengan media sosial dengan pakarnya langsung. Kita bicara dengan marketplace dengan pakarnya langsung juga gitu. Nah, tolong nanti diaplikasikan ilmu-ilmunya yang sudah ada ya. Nanti kita hadirkan expert-expert lain yang tentunya nggak kalah nih ilmunya ya. Beliau juga pengalamannya sudah luar biasa segala macam ya kan, terus bisnisnya juga berkembang dengan pesat ya kan, ketika nanganin klien juga luar biasa semangatnya gitu kan, sehingga menghasilkan klien baru atau cuan-cuan yang baru lah gitu, seperti itu ya. Nah, harus lebih semangat nih, harus lebih konsisten lagi, seperti halnya kita konsisten untuk belajar di Evapora ya. Ingat, konsisten itu penting, terutama konsisten dalam hal mencari ilmu, terutama untuk Evapora. Oke, sahabat-sahabat semuanya, saya ingatkan kembali untuk teman-teman Evapora untuk sekarang tadi sudah kita sampaikan di awal, follow juga IG-nya Evapora, evapora.co.id, YouTube-nya juga di subscribe evapora, silakan nanti di subscribe juga. Yang dihadirkan di sore hari juga nggak kalah luar biasanya, tapi beliau nih di sore hari ini, saya ingin mengajak sahabat Evaporian dimanapun Anda berada untuk kita sama-sama meluruskan niatnya ya di sore hari ini untuk belajar bareng di Evaporian sama expertnya. Ayo sama kita hari ini luruskan niat, benahi niat kita belajarnya lillah ya, belajarnya ingin mendapatkan ilmu yang berkah yang bisa kita manfaatkan dan aplikasikan dalam kehidupan, terutama dalam bisnis kita masing-masing. Yuk, saya ajak untuk sahabat Evaporian dimanapun Anda berada untuk kita berdoa bareng menurut kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sahabat Evaporian dimanapun Anda berada, masih tetap semangat dan antusias untuk belajarnya di sore hari ini ya. Oke, tema hari ini kita luar biasa tentunya, dengan temakan how to prepare festive season in Ramadan and Eid ya. Nah, kita harus prepare nih ya, terutama di bulan yang luar biasa ini, bulan Ramadan dan bulan Eid. Apa saja prepare-nya terkait dengan bisnis kita? Nah, kita undang nih narasumber yang luar biasa yang sudah join dan gabung bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu nih beliau nih yang sudah ada. Beliau adalah Coach Hadi Kuncoro, yang seorang CEO di Power Commerce Asia. Nah, nanti teman-teman silahkan juga lihat Instagramnya beliau atau lihat Instagramnya di bisnis beliau juga, Power Commerce Asia. Nah, silakan di follow juga Instagramnya, YouTube-nya juga sama, Power Commerce Asia, silakan di subscribe juga. Nah, beliau sudah hadir nih sama kita nih, kita sapa terlebih dahulu nih di sore hari ini. Selamat sore Coach. Selamat sore, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Coach. Alhamdulillah. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Suara kedengeran ya? Kurang jelas Coach. Kurang jelas? Iya. Segini? Nah, sekarang sudah. Apa karena puasa ya, Coach? Enggak lah. Puasa itu bukan menjadi beban. Puasa tidak menjadi beban, luar biasa nih, Coach. Malah harus menjadi kesempatan untuk menambah energi juga. Wah, Masya Allah. Nah, hari ini kita tambah di charge lagi nih energinya nih oleh Coach Hadi nih sore hari. Terima kasih Coach, sebelumnya kami ucapkan yang sudah mau gabung dan sharing di Evapora nih Coach. Ini udah kesekian kalinya nih Coach Hadi yang mau rela nih untuk sharing di sini nih. Enggak jemu-jemunya nih, luar biasa nih Coach. Alhamdulillah. Ini justru yang kita bahas hari ini nih Coach, untuk silakan nih Coach untuk pemaparan secara gamblangnya nih Coach. Baik. Terima kasih Mas Priyo, terima kasih teman-teman Evapora semuanya. Jadi kita sore ini ngobrolnya sambil santai-santai ya, sambil santai-santai
nyiapin apa buat yang kebetulan ibu sambil juga merangkap sebagai ibu rumah tangga atau ibu-ibu sambil nyiapin mungkin sambil bisnis tapi juga sambil nyiapin buka-bukaan ya gitu. Buat yang masih di kantor mudah-mudahan habis asar ini kita apa namanya sedikit berbagi dan berdiskusi nanti tentunya untuk kemudian sambil nyiapin nanti untuk berbuka puasa juga gitu loh. Ya, saya mohon izin ya nanti sharing sedikit saja, tapi point of view mungkin sedikit bahwa saya ingin menyampaikan bahwa Ramadan dan kemudian Lebaran ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat opportunity yang sangat baik buat kita semua sebagai pebisnis ya pada umumnya. Kenapa? Karena memang itu disebut sebagai festive. Festive itu adalah kemudian seasonalities yang kemudian musim di mana orang beredar dan uang beredar. Jadi itu. Nah, kita sebagai pebisnis tentunya harus mulai pintar-pintar mulai melihat kesempatan ini sebagai opportunities. Tapi tentunya dalam kondisi festif ini adalah atau masa-masa musiman seperti ini adalah tentu juga biasanya selain punya peluang juga bisa juga berdampak kepada punya kondisi risiko. Jadi selalu seperti itu. Nah, ini yang mungkin kita akan coba sedikit ngobrol ya teman-teman. Terutama khusus untuk bagaimana kita menyiapkan festive season Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Gitu. Mas Priyo, saya mohon izin sedikit sharing sedikit aja ya. Itu nanti setelah itu baru kita ngobrol diskusi dengan teman-teman ya. Kita santai ya ini diskusinya. Saya coba share. Oke. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke, sudah terlihat slide-nya. Mudah-mudahan sudah ya. Sudah, Oke, Coach. baik. Saya akan memulai. Tentu karena tadi Mas Priyo juga sudah membukanya dengan, yuk kita niatkan dengan niat yang baik. Kita mulaikan dengan apa namanya, memulai acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Evapora. Saya akan coba sedikit sharing dan nanti kita coba usahakan untuk berdiskusi bagaimana sih kita menyiapkan dan menghadapi Ramadan dan Idul Fitri atau Lebaran ini, musim Lebaran ini, ya. Oke, ini yang harus teman-teman perhatikan. Jadi Ramadan dan Lebaran ini adalah salah satu the biggest festivity atau yang terbesar, musim terbesar dalam konteks keluarga Indonesia, terutama di Indonesia, yang dimana ini adalah festif itu adalah musim dimana bagi kita sebagai seorang pebisnis, itu adalah musim yang tadi saya sampaikan, beredarnya masyarakat dan beredarnya uang. Kenapa? Karena kemudian ada hal-hal event-event tertentu selama Ramadan dan juga selama Lebaran nanti, yang dimana festivity ini terjadi karena setahun sekali, dan dimana kemudian festif ini ya kenapa dianggap besar adalah karena memang kita berlanjutnya dari sejak berlangsungnya sekitar sebulan di situ. Dan yang kedua, ada incentivize uang beredar tambahan berupa bentuknya THR di situ. Nah, kemudian yang ketiga, secara sosial, kenapa festif Ramadan dan Lebaran ini menjadi sangat besar untuk kita sebagai seorang entrepreneurs adalah karena ada perilaku-perilaku sosial yang dimana selain mudik juga kemudian ada membutuhkan kebutuhan-kebutuhan dan juga ada kemudian perilaku sosial dalam hal ini ketika kemudian bersilaturahmi, berkumpul dan berkumpul dengan keluarga dan sejenisnya, ada hal-hal yang kemudian pride atau kemudian eksistensi kita sebagai individu di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat sebagai masyarakat sosial.
Apa maksudnya? Apa maksudnya? Artinya begini, bahwa menyambut Ramadan dan menyambut kemudian Lebaran terutama, maka kemudian karena akan adanya silaturahmi, akan adanya tamu, maka kemudian kita akan membangun nilai-nilai dan mengangkat nilai-nilai sosial kita sebagai perilaku masyarakat. Rumahnya yang disiapkan, masakannya semakin banyak, kan gitu loh, untuk disajikan dan sejenisnya. Atau dalam kata bahasa straight to the point-nya gini, orang mudik biasanya selain silaturahmi niatnya, tapi biasanya ke daerah dan sejenisnya juga mau show off. Nah, show off perilaku ini atau perilaku-perilaku yang kemudian ingin banyak berbagi di kala Ramadannya dan sejenisnya, itu adalah perilaku-perilaku sosial yang dimana bisa men-trigger, menstimulan perilaku dalam berbelanja dan membeli atau melakukan perilaku dalam berbelanja atau kemudian membeli sesuatu kebutuhan itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut di situ. Nah, ini yang berlangsung selama 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan kebetulan Ramadan dan kemudian Lebaran ini menyeberang bulan, jadi 2 bulan di tengah-tengah. Jadi kita mulainya dari April, di akhir April, 1,5 minggu terakhir April dengan 3,5 minggu di bulan Maret dan April. Nah, biasanya kalau sudah kayak gitu, kepotong 2 bulan ini, maka kemudian peredaran uangnya itu ada terjadi 3 kali payday. Jadi Maretnya ketemu gajian, nanti antara Aprilnya pertengahan itu ada THR, kemudian ada juga kemudian gajian menutup di bulan Aprilnya tepat setelah Ramadan, setelah Lebaran nantinya. Nah, ini kenapa kemudian Ramadan dan Lebaran itu menjadi salah satu yang saya sampaikan the biggest festivity untuk keluarga Indonesia di situ, ya. Nah, diperkirakan sekitar ini, Mas. Jadi menurut data BI dan risetnya Kontan, jadi Lebaran, Ramadan dan Lebaran itu akan ada uang beredar, penarikan uang tunai, artinya uang beredar itu sekitar 195 triliun di pasar. Ya. Nah, ini berlanjut 2022 dan termasuk yang salah satu menjadi cukup tinggi ya. Di situ salah satu yang menjadi tertinggi mungkin prediksinya 2023 ini menjadi uang beredarnya itu nanti akan sangat banyak sekali nih pasar. Nah, ini yang harus kita sebagai entrepreneur melihat ini secara jeli. 195 triliun ini, prediksi uang beredar ini, kira-kira nanti beredarnya kemana dan di mana? Di situ. Nah, kemudian yang kedua, kira-kira menurut juga Kontan dan analis risetnya Kontan, itu jumlah pemudik tahun 2023 itu menjadi rekor, mungkin sekitar 123 juta orang yang akan mudik. Kenapa? Karena sekarang post-COVID, kita pada saat tahun 2020, 2021, kemudian itu pada masa pandemi dulu, kita nggak pernah bisa bergerak untuk mudik. 2022 kemarin, walaupun dalam kondisi pertama kali mudik dalam naungan masih dengan COVID dan tata kelolanya secara COVID itu sudah 85 juta. Nah, 2023 ini diprediksi yang akan mudik Lebaran nanti itu sekitar 123,8 juta menurut prediksi risetnya Kontan di situ. Selain COVID tadi, kenapa sih kok begitu pengen orang mudik di situ? Dan kenapa dan begitu luar biasa uang beredar itu akan lebih tinggi? Baik, saya ingin menyampaikan teman-teman begini ya. Banyak kita pada saat 2 tahun COVID itu memprediksi atau kemudian mengeluhkan bahwa kemudian kemampuan buying power, kekuatan berbelanja orang Indonesia itu menurun, melemah dan sejenisnya. Nah, tahun 2022 kemarin, menurut datanya BI sebagai tambahannya, jadi selama 2 tahun COVID 2020-2021, ya teman-teman, itu
berakhir COVID itu kan dicabut lockdownnya itu kan pada saat Lebaran tahun lalu 2022. Tapi belum utuh, masih ada prasyarat. Ketika mau mudik pun harus ada masih ada PCR dan sejenisnya. Nah, menurut data BI, pada saat 2 tahun COVID kemarin itu di lockdown, itu datanya sangat jelas. Pertama, COVID selama 2 tahun menciptakan jumlah orang kaya di Indonesia itu naik dan meningkat jumlahnya itu 11%. Jadi yang dikategorikan orang kaya di Indonesia itu waktu itu adalah meningkat 11% bagi orang-orang yang punya deposito atau tabungan dan simpanan di atas $1 juta atau di atas 15 miliar. Di situ. Nah, orang yang punya tabungan ini meningkat 11% jumlahnya gara-gara COVID 2 tahun itu. Yang kedua adalah menurut data BI 2 tahun sejak COVID, selama COVID kemarin di tahun 2022 menghasilkan rata-rata deposan atau deposito atau tabungan. Jadi rata-rata jumlah deposito, nilai depositonya bukan jumlah, nilai deposito atau tabungan di Indonesia itu meningkat 12%. Rata-ratanya. Artinya apa? COVID telah menciptakan banyak sekali orang kaya baru dan memberikan kekayaannya bertambah. Di situ. Buktinya apa? Sampai sekarang terjadi. Buktinya, pada saat 2022 tahun lalu, semenjak COVID-nya dibolehkan mudik habis Lebaran dan Idul Adha, boleh teman-teman bisa ingat, tahun lalu haji ketika dibuka, haji furoda itu yang daftar sampai 15.000. Bayangkan. Hampir 15.000 orang yang daftar haji furoda. Bayangkan haji furoda itu yang termurah itu 300 juta, yang agak mahal itu sekitar 500 sampai ada 600 juta haji furoda. Itu yang daftar tahun kemarin itu adalah sekitar 15.000 orang haji furoda. Nah, itu yang berangkat cuma sekitar 2.500. Nah, so why kenapa sampai sekarang orang yang pergi umroh itu membludak? Padahal harga umroh sebelum COVID itu dibandingkan sekarang, dulu mungkin sekitar 20-an, sekarang sudah di atas 30-an. Dan itu kemudian meningkat. Contoh fakta berikutnya. Waktu pameran kemudian mobil-mobil digias dan sejenisnya, mobil listrik yang baru-baru muncul keluar, luar biasa lakunya. Mulai dari yang Hyundai, mulai dari kemudian yang mobil listrik yang Wuling dan sejenisnya, itu luar biasa penjualannya, termasuk juga perumahan properti dan sejenisnya. Ya, nah sehingga ketika kemudian tahun 2023 berjalan ini, kemudian peta kemudian nanti menjelang Ramadan, pada saat Ramadan dan Lebaran ini, perputaran uang semakin luar biasa banyak, plus kemudian juga buying power Indonesia itu semakin luar biasa kuat di situ. Nah, secara makro Indonesia itu kemudian ekonomi growth-nya Indonesia itu masih 5%. Jadi sebenarnya belum terpengaruh apapun dengan isu-isu kemarin resesi dunia atau dan sejenisnya. Namun mungkin di slide berikutnya saya akan menjelaskan. Nah, teman-teman Evapora, yang membedakan adalah seperti ini. Yuk kita lihat. Jadi, teman-teman saya yakin gara-gara COVID bisnisnya mulai diajari untuk jualan online juga. Oke. Nah, ketika menjadi jualan online, saya yakin teman-teman juga sudah menyadari marketplace itu sekarang semakin mahal. Ya, Shopee. Official store itu marketplace fee-nya sekarang tuh udah di atas 10%, mungkin sekitar 13 sampai 15%, tergantung kategori. Di situ. Kemudian untuk yang non official store-nya yang seperti misalnya Power Merchant atau Star Outlet dan sejenis Star Seller itu sekitar 4%, 3-4%. Lazada bulan ini mungkin akan menaikkan lagi. Kalau nggak salah untuk consumer good itu sekitar 15%. Tokopedia sekarang sudah di angka hampir mirip dengan Shopee, in between 10-13% juga. Marketplace luar biasa sudah mahal. Nah, begitupun sama di industri F&B.
Kalau kita ngomongin GoFood, GrabFood, dan sejenisnya, merchant di-charge sampai 20-25% di situ. Nah, tapi kemudian ada satu channel yang sekarang lagi booming. Pindah semua ke TikTok Shopping. Kenapa? Karena kemudian TikTok Shopping masih subsidi untuk marketplace fee-nya, sekitar 1%. Nah, perubahan-perubahan ini, dan itu terjadi manakala ini justru di bulan-bulan ini. Pergeseran ini, terutama yang di online. Di situ. Nah, tapi kemudian kalau kita melihat, saya yakin teman-teman sudah pernah belajar juga yang ini ya di situ. Jadi kalau kita ngelihat peta untuk traffic, pembangunan traffic yang di online selama bulan Ramadan dan Lebaran ini, kira-kira nanti seperti ini. Kalau kita ngelihat tanggal dan kemudian seasonalities jam dan sejenisnya, jadi jam-jam dini hari pagi, dini hari itu orang sudah mulai pada order nih dari HP-nya. Apalagi mulai besok ada double date nih di Shopee, di Lazada. Saya yakin teman-teman hari ini sudah mulai merasakan pick up ordernya nih. Agak naik nih ordernya. Karena dia lanjutan dari payday kemarin di situ. Nah, sampai kemudian pagi itu menurun. Tapi kemudian menuju peaknya lagi adalah menuju istirahat. Sholat duhur, ya, pada saat sholat duhur istirahat, dia akan naik lagi. Tapi kemudian in between, habis kemudian jam 12, jam 1 itu turun, ya, nanti peaknya lagi sampai ke malam. Nah, terutama paling rendah itu adalah di masa maghrib dan isya di situ. Nah, teman-teman harus paham untuk kemudian bisa melihat traffic ini seperti apa pergerakannya di situ selama bulan Ramadan. Namun teman-teman, saya ingin menyampaikan tadi, kalau di dunia online, maka kemudian yang terjadi adalah ini trafficnya, ya. Yuk kita lihat lebih lanjut untuk Ramadan dan kemudian Lebarannya. Nah, periode Ramadan dan Lebaran ini kan berlanjut dari kemudian kita hitung dari 1 April, sebenarnya dari sebelumnya ya, tapi kita hitung aja Ramadannya dari sejak 1 April. Kita fokus di Aprilnya nih, di situ, karena menuju Ramadan. Karena sekarang toh ini anyway sudah tanggal 3 April. Inilah periode ini. Jadi kalau di atas ini libur weekend. Libur weekend biasanya kalau kita belanja di online, jualannya di online biasanya adalah turun, ngedrop. Tapi offline itu meningkat. Online-nya meningkat, terutama yang kemudian di mall dan sejenisnya, ya, atau di pasar dan sejenisnya itu meningkat. Nah, weekend. Kemudian ada hari-hari libur nasional, tanggal 7, dan juga ada yang nanti pada saat libur tanggal merahnya, kebetulan Lebaran itu adalah tanggal 21, 22, 23. Ingat saya 21 itu karena teman-teman dari Muhammadiyah dia lebarannya lebih duluan nih. Proyeksinya di situ. Nah, ini akan drop. Mau online, mau offline. Tapi kalau teman-teman yang kemudian bisnisnya adalah ke daerah liburan di daerah-daerah mudik nanti, maka kemudian teman-teman harus menyiapkan. Ya, daerah destinasi liburan itu harus sudah menyiapkan diri untuk ke sana. Jadi tergantung nanti bisnisnya. Yuk kita lihat periode kemudian kapan gajian. Nah, jadi sekarang ini masih minggu gajian nih. Gajiannya Maret. Ada yang tanggal 25 periodenya Maret kemarin sampai ada yang tanggal 1 bulan April. Jadi tergantung perusahaannya. Dia ada yang menerapkan 25 atau di akhir bulan. Kalau pegawai negeri biasanya di awal bulan di situ. Nah, khusus untuk THR, kita lihat THR itu akan dibayarkan kira-kira sekitar antara tanggal 11 sampai tanggal 17. Di situ, THR itu. Ya, ini yang kira-kira nanti uang beredar ini mulai nih di sini nih. Ya, orang mulai uang beredar di sini, dan uang bergerak dan beredar itu adalah antara tanggal 18 sampai dengan tanggal Lebaran 24. Maka kemudian ada pergerakan nih mudik di situ. Nah, kemudian tanggal 25, 26, terutama 25 nggak bisa. 25 ini bank masih tutup. Nanti gajian periode bulan April itu adalah mulainya tanggal 26 lagi di payday.
sampai tanggal 31 di situ. Nah, kira-kira kalau kita ngelihat uang beredar itu nanti akan paling banyak itu beredarnya di tanggal 11 sampai dengan tanggal 31 April. Nah, disitulah pergerakan uang. Tapi di situ pula antara tanggal 15, 16 April ini orang sudah mulai pada migrasi atau mudik pulang. Nanti peak seasonnya mudik itu antara 19, 20, 21 di situ. Nah, mudik balik itu adalah 25, 26 peaknya, kemudian 27, 28 sampai tanggal 30 kembalinya. Nah, uang tadi yang beredar tadi itu juga mengikuti pergerakan uangnya dan pergerakan orangnya, pergerakan orangnya di situ. Nah, teman-teman harus nyiapin apa saja yang harus disiapkan. Tapi ingat, ada satu lagi. Harus setelah Lebaran selesai periodenya, maka ada post festive. Post festive itu artinya pasca Lebaran. Bagaimana kita harus menyiapkan merecovery pasca Lebaran? Di situ. Pasca Lebaran itu apa yang harus disiapkan? Misal, barang stok yang tidak terjual, numpuk. Apa yang harus segera dilakukan? Di situ. Kemudian tagihan atau payment, pembayaran kepada supplier dan sejenisnya mulai di sini nih, Mei dan Juninya. Di situ. Ya, teman-teman. Jadi coba perhatikan Lebaran festif ini di sini. Nah, kira-kira apa saja yang sudah teman-teman siapkan sesuai dengan apa yang bisnis kategori teman-teman tadi. Dan kira-kira yang dibutuhkan itu seperti apa? Sebenarnya ada beberapa. Selama Ramadan apa saja sih makanan yang paling laku? Antara sebagian THR dan ini ada kemudian bikin parcel, kirim-kiriman dan sebagainya, apa saja yang laku untuk kemudian dari sisi kemudian kebutuhan silaturahmi. Kemudian dari sisi tersier lain, fashion dan sejenisnya, itu apa yang menjadi laku. Kemudian ada data-data yang menyatakan untuk pergerakan infrastruktur fasilitas mudik. Misalnya kendaraan kalau bisnisnya di mudik atau untuk kemudian mobil, rental mobil, atau kemudian jual beli mobil, spare part, dan sejenisnya yang di otomotif. Sampai pada tingkat kemudian di pergerakan orang ini adalah yang bisnisnya di oleh-oleh dan di tempat liburan tadi. Nah, apa yang harus disiapkan? Periode-periode kapan harus cut off time untuk periode-periode persiapannya ini. Di situ. Nah, teman-teman, saya lanjut, ini periodenya yang harus kita perhatikan selama Ramadan dan selama Lebaran nanti. Periode-periode ini yang teman-teman harus petakan pertanggalnya. Oke, saya akan lanjut lagi behavior insight-nya setelah COVID. Waktu saya tadi cerita COVID, 2 tahun mengajari kita yang dulunya kita bisnis offline punya online. Bahkan mungkin 80% jadi online atau mungkin 100% online. Atau teman-teman justru bisnisnya dimulainya pada saat COVID kemarin 2 tahun. Fokusnya di online di situ. Nah, namun pada saat kemudian post COVID terjadi tahun lalu 2022, terutama setelah Lebaran, pada saat Lebaran tahun lalu 2022, dan sampai sekarang, nah data ini terjadi pergerakan, teman-teman. Jadi, yang kembali ke offline dari yang online tadi, itu 41% itu kembali ke offline, eksklusif. 49%-nya itu adalah orang-orang yang tadi dia online, sekarang juga hybrid online dan offline, cara berbelanjanya. Nah, yang stay di online itu, eksklusifnya, itu sebetulnya yang eksklusif di stay di online itu nggak lebih dari 10%. Teman-teman. Nah, ini teman-teman betul-betul apalagi nanti pada saat Ramadan dan acara mudik nanti. Di situ. Pada saat mudik nanti, Lebaran, maka yang paling ideal adalah kemudian ketika teman-teman punya sales channel-nya itu adalah kombinasi omni tadi, offline dan online. Di situ.
Ya. Nah, ini yang kemudian terjadi perubahan yang mendasar ketika kemudian setelah post-COVID dan menghadapi Ramadan dan Lebaran ini. Namun tentunya baru tahun inilah betul-betul yang Lebaran dan Ramadannya itu benar-benar tidak dipengaruhi oleh COVID sama sekali. Soalnya beberapa kategori, terutama untuk yang healthcare, kayak misalnya suplemen, vitamin, dan sejenisnya, semenjak COVID ini, tahun ini tuh luar biasa dropnya. Tapi barang-barang entertainment, lifestyle, kemudian untuk kaitannya kepada untuk yang kita untuk liburan, entertainment tadi yang saya bilang, konser dan sejenisnya, lifestyle dan sejenisnya itu benar-benar naik. Itu benar-benar growth, termasuk di dalamnya makanan di situ. Tapi kalau untuk yang berjualan herbal, dalam konteks untuk suplemen, healthcare, itu sekarang memang lagi tough, lagi susah, lagi turun banget untuk beberapa kategori, ya di situ. Nah, saya akan lanjut lagi. So why kemudian, kalau boleh saya tanya teman-teman, ini omnichannel ini adalah seperti apa? Teman-teman coba petakan Ramadan ini teman-teman jualannya di mana? Di marketplace kah? Apakah punya website kah? Apakah pakai distributor kah? Atau pakai reseller kah? Atau punya toko offline kah? Atau hanya pakai sosial media kah? Dan sejenisnya. Yang mana teman-teman ada? Tentu paling ideal teman-teman bisa penetrasi dan berjualan dimanapun. Di channel apapun tadi. Di situ. Nah, tapi teman-teman, betul-betul kalau punya sekarang keterbatasan, misalnya kemampuan keterbatasan stok atau produksinya terbatas, maka fokuskan di salah satu. Tapi ikuti periode-periode yang tadi. Di situ. Ya, nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Kedua, kemudian ketika menyiapkan Ramadan dan Lebaran nanti, apa kira-kira di section yang mana, di bagian yang mana teman-teman yang menjadi permasalahan terbesar? Apakah di produksi? Apakah di operasional untuk menjaga stok, baik itu di gudang, ataupun di distributor atau di toko offline? Atau di pasar, marketing, butuh marketing. Untuk demand generation-nya, agar demand-nya semakin cepat tumbuh. Atau teman-teman justru di people. Yang di mana? Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman persiapkan. Produk. Kira-kira di produknya teman-teman sudah siap belum? Stok. Stoknya sudah ready atau belum dan kapan ready-nya? Sesuai dengan periode Ramadan dan Lebaran tadi. Apa saja barangnya? Yang hero produknya yang mana? Yang produk biasanya yang mana? Mau jualan nanti dialokasikan di channelnya yang mana jualannya? Price-nya, harganya mau seperti apa? Bagaimana menentukan harga? Kompetisi seperti apa harganya? Selama festive season, seperti apa value-nya dan seperti harga apa seperti yang kita akan susun. Untuk kalau saya jualan lewat distributor, berapa kita kasih harga ke distributor? Berapa kita kasih harga ke reseller? Berapa kita harga kemudian di toko offline? Atau berapa harga kemudian di online? Bagaimana kita menyiapkan administrasi dan order system manajemennya? Bagaimana kita logistik untuk warehouse, untuk delivery dan pengirimannya? Nah, parameter-parameter ini, komponen-komponen ini yang harus teman-teman harus perhatikan dan harus dipaskan kembali kepada slide yang awal tadi di sini, di periode-periode ini. Ya, ini yang harus teman-teman perhatikan di situ. Contoh, saat ini teman-teman sudah punya belum planning target Ramadan ini mau jualan berapa? Di channel yang mana? Apakah di online? Online-nya apa? Marketplace, Tokopedia, Shopee, itu aja ada teman-temannya, atau di kemudian TikTok, atau hanya jualan di sosial media, IG, dan sejenisnya, atau juga punya toko offline. Atau jual ke reseller atau distributor. Yang mana?
Yang mana akan difokuskan? Kemudian, produksi. Produk untuk misalnya di TikTok, apakah sama produknya dengan yang ada di Tokopedia atau di Lazada? Atau sama Tokopedia, kemudian samakah di Tokopedia sama dengan di toko offline? Atau jualan dengan distributor atau dengan reseller? Berapa jumlahnya? Bagaimana menyusun harganya? Apakah dengan distributor berapa TOP-nya, term of payment-nya, berapa diskonnya dan sejenisnya? Nah, komponen ini yang harus teman-teman segera persiapkan dalam perencanaan dan mulai ditempatkan, disusun sesuai dengan periode timeline yang tadi antara Ramadan dengan Lebaran tadi di situ. Nah, tapi di luar itu tentu talent atau SDM, ada nggak SDM-nya? Ada nggak cash-nya, uangnya untuk kapitalnya? Bagaimana kita menyiapkan itu semua? Nah, hal ini teman-teman harus punya perencanaannya di situ. Dan ini pun akan berbeda antara satu kategori dengan kategori yang lain. Antara kategori lifestyle dengan fashion misalnya, kemudian dengan aparel, kosmetik, beauty, dan sejenisnya akan berbeda dengan yang nanti dengan kategori consumer good, berbeda dengan healthcare, suplemen, berbeda dengan yang makanan F&B, oleh-oleh, dan sejenisnya, atau makanan untuk Ramadan, atau yang kemudian hanya teman-teman untuk yang jualannya atau berbisnisnya hanya memang untuk seasonal, hanya ada di bulan Ramadan dan di bulan Lebaran saja. Nah, kategori produknya seperti apa dan bisnis seperti apa, teman-teman dicocokkan seperti yang di dalam periodenya yang tadi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman sebagai gambarannya, sharing dari saya, apa yang harus disiapkan, komponen apa yang harus disiapkan, dan di dalam periode seperti apa teman-teman harus menyiapkannya, mulai dari stoknya, perencanaan produksi, SDM, marketing harus mulai dari kapan, perekrutan kemudian reseller seperti apa, sampai kemudian penyiapan logistik, gudangnya seperti apa, delivery, distribusi untuk transportasinya harus seperti apa, negosiasi dan dealnya. Nah, itu yang harus segera disiapkan dan diperencanakan, ya. Itu kira-kira dari saya sedikit sharingnya, Mas Priyo. Saya kembalikan dulu ke Mas Priyo untuk mungkin kita dilanjut untuk sambil ngobrol dan berdiskusi, ya. Baik Coach, terima kasih Coach sharingnya di sore hari ini, luar biasa nih, itu pelengkap dari kemarin beberapa materi yang kita terima nih kemarin. Nah, untuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia juga silahkan untuk yang mau mulai bertanya lewat kolom chat juga bisa, Q&A juga bisa, ataupun mau bertanya langsung dengan Coach Hadi juga bisa secara langsung. Nanti kita akan add di panelis untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Ayo sambil nunggu pertanyaan Coach. Tadi tuh kira-kira tuh kalau tadi saya baca Coach, kan ada beberapa channel ya Coach. Ada beberapa channel yang harus dipersiapkan sama kita pelaku UMKM gitu Coach. Nah kalau seandainya, apakah itu wajib Coach untuk semua channel harus ada, atau memang fokus saja di channel yang memang itu bisnis kita tuh maju di situ gitu? Oke, itu tergantung dari kemudian kemampuan ke teman-teman. Kemampuan apa? Satu, kemampuan tadi produksinya siap atau enggak, ada apa enggak, working capitalnya ada apa enggak, SDM-nya ada apa enggak, dan sejenisnya. Kalau teman-teman kemudian ready dan siap untuk hal tersebut, tentu seideal mungkin yang namanya kita berbisnis dan berjualan, rumusnya itu kan penetrasi. Penetrasi itu rumusnya adalah ada dimanapun, dan terlihat dimanapun, dan available dimanapun. Di situ. Sehingga kemudian apa? Mau orang customernya nyari lagi ngetik di Bukalapak, kita ada, di Tokopedia ada, di toko offline ada, di Alfamart, Indomart ada, semuanya ada. Mau terlihat visibility, makanya konsep rumusnya visibility dan availability. Seideal mungkin tentu kalau bisa ada di mana-mana. Tapi itu tergantung kekuatan dan kemampuan kita di situ. Oh, saya sudah siap
dan fokus emang untuk kemudian hanya yang sekarang ini belajarnya hanya di marketplace doang, misalnya kayak gitu. Ya sudah, fokus di marketplace. Itu pun nanti mana yang marketplace yang Anda ingin karena keterbatasan tadi, mana yang marketplace betul-betul yang Anda akan fokuskan di situ. Bahkan sampai pada tingkat produk tadi, produknya, kategori. Misalnya apa? Bisa jadi Anda kemudian di Shopee, Anda SKU-nya, produk itemnya berbeda dengan di Tokopedia. Atau mungkin berbeda dengan di TikTok. Di situ. Nah, Anda harus tentukan juga. Bukan hanya channel, tapi bahkan termasuk produk. Kenapa? Karena masing-masing beda. Contoh misalnya di Shopee. Shopee itu price sensitif dan diskon sensitif. Tokopedia itu target marketnya segmennya lebih matures. TikTok itu jauh lebih kemudian lebih muda lagi, lebih milenial lagi. Di situ. Anda harus pertimbangkan juga mana channel yang untuk membangun awareness. Misalnya, saya mau TikTok kategori saya harganya produknya 300.000 misalnya. TikTok buat saya ada di TikTok Shopping hanya untuk membangun awareness, misalnya kayak gitu. Ya sudah, bangun awareness di TikTok. Tapi karena harganya 300.000 ke atas, misalnya, maka kemudian untuk nyari duit, saya lebih cocoknya di Tokopedia. Maka fokusnya untuk dapetin revenue adalah di Tokopedia, misalnya kayak gitu. Tapi kemudian apa? Oh, ternyata untuk dapetin volume yang lebih besar, maka kemudian Anda punya toko offline. Karena volumenya lebih besar atau punya reseller, maka Anda mainkan apa? Volume tadi mainkan margin. Di situ. Nah, itu harus Anda tentukan. Itu harus teman-teman rencanakan. Produk SKU itemnya di mana, apa saja, di channel apa mana sehingga disesuaikan dengan targetnya tadi. Di situ. Nah, satu lagi pertanyaan, khusus untuk Ramadan dan Lebaran, karena orang bergerak berpindah, ada mudik dan sejenisnya, boleh nggak coach, boleh nggak teman-teman membuat channel khusus untuk Lebaran dan Ramadan? Boleh. Misal, kita tahu banyak orang akan naik kereta api. Misal, kebetulan Anda jualannya adalah makanan. Misalnya, kalau Anda bisa nego dengan kereta api, bisa jualan on the train, di atas restoran, di atas kereta pada saat mudik, potensinya akan gede banget. Misalnya kayak gitu. Boleh. Bahkan bikin channel khusus pada saat Ramadan dan Lebaran nanti. Jadi nggak perlu semuanya, Mas Priyo. Di situ. Tergantung kesiapannya, ya. Kalau tadi kita sekarang ini kan memang kalau dilihat dari beberapa marketplace kan memang naik ya coach ininya, mulai dari mungkin pajak segala macam harus lebih mahal segala macam lah dibanding yang lain gitu. Nah, orang larinya di TikTok Shop nih coach, kayak Ya. memang harus digiring ke arah sana coach gitu. Ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, Mas, kalau produknya cocok, kenapa? Perilakunya, behaviornya, segmen pasarnya di TikTok itu kan orangnya anak-anak muda, lebih muda ya di situ. Jadi lebih mudah. Makanya kenapa di TikTok itu kemudian saat ini untuk kemudian produk-produk itu harganya harga-harga yang masih yang murah-murah, Mas. Produk-produk yang brand-brand besar dan sejenisnya itu kan masih belum pas dan belum cocok kalau kita ngomongin di TikTok di situ. Ya kan? Apalagi yang harganya mahal-mahal di TikTok masih belum cocok karena memang segmennya masih yang segmen yang masih milenial tadi di situ. Tapi bukan berarti tidak pas harus digiring semua ke TikTok, enggak, tergantung dari kategorinya di situ, kategori produk. Yang kedua, oke, kalau sekarang jualannya di toko offline, waktu COVID belajarnya di marketplace, apakah kemudian harus segera didorong ke TikTok semuanya? Belum tentu. Kalau walaupun produk kategorinya Anda cocok, misalnya dengan segmennya TikTok. Tapi pertanyaannya gini, cara berjualan di TikTok shopping itu kan berbeda dengan kayak di marketplace. Dia harus live. Anda siap nggak? Ada nggak orangnya untuk ngoceh, ngomong live selama berjam-jam di situ? Ada nggak timnya untuk itu? Nah, kalau ada, disiapkan, oke, boleh.
di situ. Nah, tapi juga boleh kalau seandainya kayak gini, saya pengen nyoba justru di TikTok, tapi saya belum punya pengalaman. Sekarang banyak agensi-agensi pihak ketiga yang bisa kemudian menjualkan produk Anda untuk melakukan live streaming agensi servisnya. Di situ. Pakai pihak ketiga kalau kita memang nggak bisa dan nggak siap. Khusus untuk di channel misalnya TikTok. Di situ. Jadi kita outsource-kan ke orang lain. Di situ. Ya. Nah, tapi teman-teman lihat tadi ya, kembali ke periode Lebaran, Ramadan dan Lebaran tadi ya, tanggal-tanggalnya ada duit dan sejenisnya. Nah, teman-teman itu detailkan lagi tuh tabelnya tadi. Saya sekarang jualannya di mana? Misalnya di Tokopedia. Oh, Tokopedia saya marketplace fee-nya berapa? Shopee berapa? TikTok berapa? Segmen pasarnya seperti apa di masing-masing channel tadi? Di offline seperti apa? Di reseller seperti apa dan sejenisnya. Di situ. Nah, coba dipetakan. Bagi teman-teman yang belum memetakan, tolong dipetakan segala. Jadi bikin tabel matriknya tadi, sehingga teman-teman bisa langsung memutuskan nanti. Mumpung masih belum ke peak season, uang beredar dan mudiknya tadi belum beredar semua. Baru minggu depan ya akan siap-siap di situ. Uang beredarnya nanti. Tapi dari sekarang harus segera ditentukan perencanaannya di situ. Bagi yang belum ya. Belum merencanakan ya di situ. Baik, terima kasih Coach. Itu ada beberapa pertanyaan nih Coach di kolom chat nih. Dalam bisnis fashion tentunya punya tantangan tersendiri yang perlu diatasi terutama bagi pelaku usaha yang baru bagi saya Coach. Merancang aneka desain dan memikirkan identitas brand yang hendak diusung merupakan dua di antaranya. Belum lagi urusan produksi barang, menganalisis tren busana, membutuhkan modal tak sedikit. Jadi PR nih Coach. Nah, bagaimana untuk kita menjawab tantangan yang sedang kami hadapi nih Coach? Oke, jadi kalau untuk menghadapi kemudian masa Ramadan atau Lebaran ini, harusnya kita sudah tidak lagi ngobrolin tentang desain. Ya, harusnya nggak ngomong lagi tentang desain. Harusnya teman-teman yang di dunia fashion, terutama kaitannya kepada fashion yang memang menyambut Ramadan atau Lebaran tadi, periodenya, harusnya teman-teman itu produksinya sudah jadi bahkan dari sejak bulan lalu. Bahkan sudah siap untuk di masing-masing stock point. Entah itu di toko, offline, atau di para distributor atau di para reseller. Di situ. Nah, kalau seandainya teman-teman masih kemudian bicara tentang desain, sudah terlambat. Karena pasar sekarang para reseller, para distributor, para toko offline, channel-channel program untuk Ramadan dan Lebaran, baik itu di online maupun di offline, itu sudah semua di booking dan sudah semua di booking dan juga semua sudah dikuasai oleh brand-brand yang sudah menyiapkan diri. Ya, di situ. Namun saya ingin menjawab kalau seandainya ini kaitannya kepada di luar Lebaran atau Ramadan ya. Jadi secara bisnis fashion, rancangan, desain, identitas brand dan sejenisnya tadi menjadi tantangan. Membayangin pelaku usaha sebetulnya kan gini. Kalau Mbak siapa ya tadi yang nanya? Mbak Ani ya. Mbak Ani sudah memulai bisnisnya di fashion, tentu kan sudah tahu desain apa, brand apa yang Mbak Ani mau bentuk dan mau bikin di dalam konteks untuk membangun pasarnya Mbak Ani. Misal, Mbak Ani di fashionnya fashion apa? Contoh aja deh gitu loh kalau di fashion muslim, apakah mau mau fokus di yang basic atau mau yang di kaftan atau yang memang mau di syar'i atau memang mau yang mana? Di situ tentukan dulu itunya di situ. Sehingga Mbak Ani itu lebih cocoknya di mana? Cocok itu artinya apa? Mbak punya keahliannya di mana? Mbak punya target pasarnya di mana? Mbak punya kemudian kemampuan untuk mendesainnya juga keahlian mendesain dan sejenis seperti apa? Dan Mbak punya kapasitas kemampuan keuangan permodalannya seperti apa? Di situ. Jadi tentukan dulu perencanaan itunya di situ. Kalau ditanya bahwa kemudian tantangannya mulai dari desain, mengusung brand apa, itu mah semua bisnis sama Mbak, bukan cuma di fashion, mulainya dari situ.
Mulainya dari situ problemnya, tantangannya. Nah, yang justru harus kemudian dimulai, Mbak Ani maunya punya mimpinya seperti apa di situ, ya, punya mimpinya seperti apa, punya kemampuannya seperti apa, dan punya kemudian kesempatannya ingin membangunnya seperti apa di situ, ya, gitu. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab karena ini sangat general banget ya pertanyaannya dari Bu Ani. Baik, terima kasih Coach. Lalu ada dari Pak Surya nih Coach. Saya Ya, punya bidang otomotif, bagaimana simulasi untuk persiapan di bulan Ramadan ini Coach? Karena dia juga apa belum memikirkan sampai detail yang dipaparkan oleh Coach. oke. Bidang otomotifnya kalau boleh tahu apa? Rental, bengkel, bengkelnya bengkel apa? Bengkel benar-benar bengkel perbaikan layanan servis, atau kemudian aksesoris, yang mana? Di situ. Karena otomotif banyak. Tapi kalau kita ngomong dunia otomotif untuk persiapan Ramadan ini dan Lebaran, ini kan pasti akan booming harusnya. Apapun itu, mau yang bengkel workshop, perbaikan maintenance, atau yang kemudian aksesoris, karena orang-orang biasanya mulai itu paling tidak mulai pasang rak, mulai pasang apa namanya servis untuk kemudian apa audionya karena mau dipakai buat mudik dan sejenisnya itu pasti jarak jauh pasti pengen audionya bagus dan sejenisnya di situ. Bahkan sampai pada tingkat otomotif yang apa hanya rentalan apa namanya menyewakan apa dan sejenisnya. Nah, saya tidak clear Mas Surya atau Pak Surya bidang otomotif apa di situ. Aksesoris motor Coach. Kenapa? Aksesoris motor. Aksesoris motor. Oke. Aksesoris motor, oke. Biasanya untuk Lebaran ini biasanya adalah orang-orang yang mau pada mudik, selain memang menyiapkan kesiapan kesehatan dan keselamatannya, itu kemudian juga untuk menambahi aksesoris-aksesorisnya karena kenyamanan. Jadi aksesoris itu kan biasanya terbagi menjadi beberapa. Aksesoris untuk kenyamanan, aksesoris untuk kemudian keamanan, aksesoris adalah juga untuk yang kemudian menjadi apa ingin di apa namanya sebagai games atau gimmicks yang ingin dipertontonkan apa dan sejenisnya di situ. Nah, pada saat Ramadan ini aksesoris-aksesoris itu Mas harus disiapkan. Apa yang harus disiapkan? Tadi ikuti periode-periode tadi. Kalau motor, kemudian ketika berbicara aksesoris, kira-kira kebutuhan orang untuk mudik jarak menengah. Yang mudik itu kan macam-macam. Jarak menengah, jarak pendek, jarak menengah, sama jarak panjang. Di situ. Nah, aksesoris-aksesoris tadi dalam kelompok-kelompok yang tadi. Ada aksesoris untuk keselamatan, ada aksesoris untuk kenyamanan, ada aksesoris untuk kemudian gimmick. Di situ. Nah, yang mana Mas harus siapkan di situ. Ramadan dan kemudian apa namanya Ramadan dan untuk kemudian apa namanya Lebaran mudik ini tiga komponen itu akan menjadi ini di luar memang bengkel untuk maintenance atau workshop ya perbaikan ya persiapan perbaikan ya di situ. Nah di situ kalau Mas kemudian bicaranya spare part juga ada pemasangannya maka selain pemasangan ada jualan produk juga Mas juga harus sudah mulai menyasar channel-channel untuk berjualannya tadi di mana. Nah, aksesoris itu terbagi menjadi dua lagi, Mas. Ada spare part aksesoris yang bisa dipasang, dipasang sendiri, orang beli dan kemudian pasang sendiri. Ada yang kemudian harus dipasangkan di situ. Nah, ini yang kemudian juga harus Mas lihat. Kalau memang harus dipasangkan, Mas punya kemampuan untuk bisa memasangkan di seluruh area, atau Mas bisa kerjasama dengan bengkel-bengkel tertentu. Jadi belanjanya spare part aksesorisnya di Mas, Mas kerjasama dengan bengkel terdekat, misalnya di Jabotabek di mana, sehingga orang tersebut ketika memasangkan, dia harus kemudian ke bengkel tersebut, maka Mas ada kerjasama dengan si bengkel tersebut misalnya. Kecuali Mas Surya punya bengkel pemasangan aksesorisnya, bisa dipanggil ke rumah atau bisa kemudian apa namanya ada di mana-mana tempatnya di situ. Ya,
Nah, mudah-mudahan itu bisa menjawab. Nah, jadi tolong petakan Mas Surya tadi terhadap periodenya tadi, Mas. Di situ. Saya yakin Mas punya datanya. Yang paling laku aksesoris-aksesoris itu seperti apa untuk Ramadan dan ini. Tapi tadi kelompoknya ada 3 tadi di situ. Kenyamanan, kenyamanan tuh aksesoris berarti apa? Termasuk di dalamnya adalah misalnya masangin apa namanya, kalau mobil itu masangin audio apa dan sejenisnya. Tapi kalau keselamatan misalnya banyak ya, dari handphone, jaket apa, tapi aksesoris tapi juga untuk safety. Tapi untuk gimmick biasanya adalah ada macam-macam lah, strobo lah apa ya, itu memang untuk gimmick lifestyle biasanya apa gamification untuk apa pamer-pameran lah gitu loh, competition seperti itu. Nah, yang mana Mas aksesoris kategorinya tadi? Dan apakah bisa masang sendiri atau bisa dipasangkan? Kalau bisa harus dipasangkan, Mas harus punya channelnya apa bekerja sama dengan workshop atau punya workshop sendiri atau sampai bisa kemudian ke rumah di situ. Nah, periodenya tentu kan tadi Ramadan dan apa namanya di Lebaran tadi. Nah, kalau mau menjemput lagi nanti kemudian di daerah jalur mudik yang mana, Mas? Di situ, Mas harus ada eksistensis di situ. Itu mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaannya Mas Surya ya terkait yang otomotif. Mudah-mudahan bisa terjawab. Baik, Coach. Ini ada dari Al-Kosam nih, Coach. Izin bertanya, Coach, Nah, periode lebaran festif, bagaimana cara memainkan ads, misal Facebook ads? Apakah ads itu kita jalankan dari awal sampai nanti jumpa dengan beberapa periode yang ada? Terima mhm. kasih, Coach. Ya, saya yakin teman-teman kemarin dengan expert-expert kalau ngikutin festival Lebaran di beberapa kemarin ada yang sudah pasti sharing tentang apa kampanyenya juga ya di situ. Nah, kalau kita kembali tadi ingat-ingat kepada periodenya, sebisa mungkin tentu kalau bisa ads itu terbagikan menjadi 3 komponen ya. Ada awareness, ya kan, membangun awareness, ada yang membangun consideration, ada yang membangun untuk konversi di situ. Mas kalau membangun awareness, FBH-nya membangun awareness itu mah dari sejak awal segera lakukan di situ. Tapi kalau untuk konversi, tolong cocokkan dengan event-eventnya. Misalnya, Mas channelnya tadi FBS-nya itu di apa namanya di channeling atau di funneling ke toko yang mana? Ke toko offline, ke WA kah, ke website kah, atau ke toko yang ada di marketplace, misalnya kayak gitu. FBS-nya. Nah, kemana di situ? Nah, kalau itu misalnya ke marketplace, maka ikutkan periode-periode yang ada di marketplace, campaign-nya di situ. Kan ada double date, ada kemudian, nah khusus untuk Ramadan ya di marketplace itu kan ini besok double date nih. Double date itu berarti 44, 55, tanggal 5, tanggal 6 itu double date. Nah nanti itu dilanjut tanggal 10, 11, 12 sampai 19 di periodenya itu adalah tanggal nanti campaign-nya di marketplace itu THR di situ. Nah, kalau awareness Mas lakukan dari sebelumnya. Tapi kalau kemudian consideration sama kemudian konversi, Mas lakukan sesuai dengan eventnya tadi, ads-nya, campaign ads-nya. Bahkan bila perlu, jam-jamnya ditentukan, Mas. Di situ. Pada saat kita bidding, pada saat kita melakukan placement ads, lakukan harinya per harinya sesuai dengan pada saat tadi periode lebaran, THR kapan, traffic lagi naik kapan. Di situ. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Gitu Mas Trio. Siap, mudah-mudahan bisa menjawab gitu ya, Mas, dari Mas eh, Bani ya. Nah, kalau ini Coach, kalau ini dari Mbak Suci nih Coach, dari Mbak Suci Rahmadini. Bagaimana untuk mensiasati jualan suplemen kesehatan dan kecantikan terkait periode yang ada nih Coach? Oke, ini yang tadi saya bilang. Suplemen semenjak COVID, terutama suplemen kesehatan, semenjak COVID, terutama yang untuk imunitas tubuh, ya itu ngedrop banget, Mas. Saya kasih tahu aja, emang ngedrop banget di situ, ya. Tapi kalau suplemen kecantikan itu lain, Mas. Itu sebetulnya nggak ada ngedropnya kalau kecantikan. Kalau suplemen kecantikan kan biasanya untuk kulit apa dan sejenisnya. Itu nggak ngedrop. Bahkan Ramadan ini karena orang biasanya adalah kekeringan kulitnya karena puasa ya di situ dan sejenisnya biasanya kemudian itu apa namanya biasanya memang tetap stabil dan bahkan mungkin slightly naik. Tapi kalau memang untuk yang tadi
suplemen kesehatan, terutama apalagi untuk imunitas, bahkan termasuk vitamin, itu akan turun. Tapi Ramadan ini sama pas mudik itu nanti punya kesempatan untuk naik. Ya. Kenapa? Karena orang biasanya pada saat mau travel itu menyiapkan obat-obatan untuk perjalanan, termasuk di dalamnya menjaga stamina itu tadi untuk suplemen. Namun tentunya tidak tinggi banget seperti yang sebelumnya waktu COVID. Waktu COVID kemarin suplemen sangat tinggi banget untuk yang suplemen kesehatan ya di situ. Tapi memang saat ini lagi ngedrop di situ. Kalau boleh saya sarankan, Mas dan teman-teman tadi yang punya herbal atau kemudian suplemen kesehatan, tolong melakukan cross selling atau cross branding atau kemudian bundling dengan produk-produk yang lain. Di situ. Itu kira-kira jawabannya, Mas Rio. Baik, itu kira-kira Mbak Suci Rahmadini ya. Itu tadi coach sudah kasih solusi nih, boleh di bundling ya coach ya. Caranya ya kalau memang apa mensiasati di bulan Ramadan ini. Ini coach ada dari Bang Ganda nih coach. Dia usahanya itu saya usaha kikah coach untuk bulan Ramadan. Biasanya agak turun orderannya. Ya. Apa yang harus saya siapkan untuk menyambut bulan Syawal jika lihat dari peredaran uang pasca Lebaran coach? Ya, jadi Bang Ganda itu akikoh itu nanti biasanya setelah puasa ya habis karena biasanya akikohan itu sangat jarang sekali terjadi di bulan Ramadan di situ. Biasanya nanti habis Syawal. Nah, sekaligus biasanya kumpul-kumpulan tuh keluarga silaturahmi dan sejenisnya pada saat Syawal di situ ya. Nah, Mas ngikutin, saya nggak tahu Bang Ganda ini ada di mana nih bisnisnya, akikohan ini, di situ. Tapi maksud saya adalah gini, pada saat Syawal itu nanti pasti akan kembali lagi, bisnis akikohan itu akan naik lagi di situ. Ya, dan tentunya uang beredar karena orang-orang yang pada mudik di daerah biasanya pada akikohan itu mudiknya pada uang di daerah itu akan banyak, Mas Priyo. Kan orang pada mudik. Nah, tinggal dilihat aja deh tujuan mudik itu biasanya orang ngebuang duit tuh di sana tuh. Di situ. Nah, tinggal cari tuh daerah mana yang buang duit di sana, yang mudiknya, destination mudiknya banyak, sama tempat liburannya banyak. Nah, disitulah duit beredar. Di situ. Kalau ini ada pertanyaan tambahan itu. Kalau seandainya Mas Gangga ini dia iklan di awal ini untuk menyambut nanti momentumnya di bulan Syawal tuh relevan nggak seperti itu? Kayaknya jangan dulu deh, karena apa? Nanti ketutup sama yang orang lagi Ramadan sama Lebaran. Tapi kalau untuk hanya awareness sekali-kali tetap boleh dilanjutkan untuk awareness ya. Tapi kalau untuk konversi, consideration and konversi jangan dulu di situ. Karena apa? Nanti akan orang lagi nggak nyari itu, Mas. Jadi akan ketutup nanti sama budget iklan yang untuk Ramadan sama Lebarannya di situ. Tapi kalau untuk awareness tetap jalankan aja, nggak apa-apa di situ. Itu ya Bang Ganda tuh mudah-mudahan menjawab ya Bang. Nanti kalau belum puas tuh boleh tanya langsung nih Bang. Nanti kita add sebagai panelis nih. Ini ada dari Pak Aris Barbeku. Untuk produk mebel bekas, apakah masih ada kesempatan mengikuti program penjualan selama puasa dan Lebaran ini tuh? Apa bekas? Produk mebel bekas. Furniture. Mebelnya mebel apa? Boleh dibantu Mas Aris? Mebelnya mebel apa tuh Mas kira-kira? Jadi kalau furniture mau bekas atau mau baru, Mas, itu pasti ada pasarnya, Mas. Selama Ramadan terutama nanti untuk persiapan Lebaran. Kenapa? Karena orang untuk siap-siap untuk menambahi dari duit itu ada orang-orang yang untuk investasi untuk mempercantik atau menambahi kelengkapan furniture atau mebel yang ada, mebelers yang ada di rumahnya. Baik itu nanti persiapan untuk untuk Lebaran menyambut tamu, atau kemudian memang untuk dia berinvestasi saja mebel-mebel bekasnya. Saya yakin mebel-mebel bekas ini kan saya nggak tahu ini mebel bekasnya lebih kepada yang klasik-klasik kayak gitu Mas atau yang rumahan ya, berarti rumah ya di situ. Nah kalau rumah ya
justru saatnya kalau menurut saya kalau mau ngiklanin sekarang, Mas. Karena pada saat nanti THR, ada sebagian orang ingin memperkaya dan melengkapi dan mempercantik rumahnya pada saat menyambut Lebaran nanti silaturahmi di situ. Ya, justru siapkan dari sekarang, Mas. Mebel bekas ini, second hand mebel ini justru yang akan nanti terutama targetnya pasti yang menengah-menengah atas ya. Kalau yang klasik-klasik, justru lagi dicari nih, karena duitnya untuk nyambut-nyambut tamu dan sejenisnya biasanya ada event. Makanya gini, pengalaman saya waktu pegang industri cat itu eh, untuk rumah, cat rumah itu laku pada saat justru menjelang Lebaran. Karena orang mau nyambut tamu pada saat mudik dan sejenisnya, mereka kan ingin berhias rumahnya karena menyambut tamu di situ. Nah, ini sebenarnya analoginya hal yang sama terhadap mebel bekas ini, Mas Aris, di situ. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas Aris ya. Sebenarnya bisa menjawab ya Mas Aris untuk mebel-mebelnya ya ini justru bulannya coach ya. Ya, Mau iklan ataupun enggak ini bulannya nih Mas. Ini ada dari Brother Batam nih coach. Untuk produk oleh-oleh sebaiknya kapan waktu yang tepat untuk promo? dari sekarang, Dari sekarang coach. dari sekarang. Karena siapin minggu depan udah mulai pada mudik. Jadi dari sekarang bangun awareness, nanti pada saat hari periode mudiknya udah berjalan langsung ke konversi. Periode iklan ataupun enggak coach ya. Ya, Itu mudah-mudahan tuh dari Batam Mas Brother ya, dari Batam mudah-mudahan menjawab nih Mas. Mulai sekarang harus promo tuh Mas. Coach, karena ini sudah jam lebih nih coach ya. Udah siap. nih coach. Sip. Untuk di akhir coach silakan untuk closing statement coach untuk teman-teman UMKM nih yang kita bahas di sore hari ini dan ya insya Allah bermanfaat lah untuk kita semua. Silakan coach. Oke, baik teman-teman. Mudah-mudahan sesi siang sore ini bermanfaat buat teman-teman. Yang saya ingin sampaikan adalah kalau tadi sempat melihat dari tabelnya periode Lebaran Ramadan dan Lebaran tadi itu kan uang beredar, orang bergerak dan sejenisnya ada semua. Nah, teman-teman tolong kalau belum menyiapkan perencanaannya turunkanlah dari situ, bikinlah tabel detailnya perencanaannya. Bagaimana menyiapkan produknya sudah di checklist. Produknya sudah siap apa belum? Ada apa belum? Channel untuk produk tersebut mau di mana aja jualannya? Kemudian stok mana? Item apa yang untuk di masing-masing channel yang cocok? Harganya ditentukan seperti apa? Mau diskonnya seperti apa? Kemudian orang ada apa enggak? Untuk merumuskan itu. Kemudian yang keenam adalah bagaimana menyiapkan infrastrukturnya, entah itu kemudian kesiapan gudang, logistik, pengiriman dan sejenisnya sampai kemudian administratif ya. Jadi teman-teman masih punya waktu untuk kemudian mempersiapkan menyambut Ramadan festif ini. Jadi tadi ada nanya, festif itu apa? Festif itu dalam bahasa Inggris artinya meriah, keriang gembiraan, satu periode keriang gembiraan. Nah, dalam konteks festif season itu adalah musim riang gembira, musim keramaian di mana di situ uang dan orang akan beredar banyak. Nah, kita sebagai pebisnis, maka tolong dari periode yang tadi saya sampaikan, sempat paparkan di slide ketiga atau keempat, tolong teman-teman detailkan bagi yang belum merencanakannya, dan kemudian tolong kemudian manfaatkan waktu ini agar kemudian kita bisa mendapatkan opportunity yang banyak di kesempatan di kesempatan kita punya festive season Ramadan dan Lebaran ini. Saya tutup dengan ingat tadi belum sempat kita bahas post Lebaran. Setelah Lebarannya segera ini yang hati-hati. Jadi kita sibuk Lebaran, Ramadan dan Lebaran. Nanti habis Lebarannya bagi teman-teman satu yang kemudian tidak terjual harus seperti apa di situ. Harus seperti apa menyelesaikan barang yang tidak terjual, bagaimana strategi exit plan-nya, mengeluarkan barangnya, bagaimana flash sales-nya, bagaimana ininya. Bagi yang kena komplain, bagaimana recovery komplainnya, bagaimana kemudian pembayaran kepada supplier dan sejenisnya di situ. Ya, nah itu juga harus disiapkan. Tapi tentu itu nanti setelah fokus kita menuju Ramadan dan Lebarannya ini. Tapi yang setelah pasca Lebarannya harus juga diperhitungkan, yang itu yang disebut adalah contingency plan, preparation contingency plan jika terjadi tidak sesuai perencanaan. Gitu kira-kira.
Baik Coach, terima kasih untuk sharing di sore hari ini untuk Coach Hadi Kuncoro. Mudah-mudahan selalu sehat dan diberikan keberkahan ya Coach, terutama untuk Amin, amin. Sama-sama bermanfaat Mas di sore Priyo. hari ini Coach. Nah untuk teman-teman sekalian, untuk kalau seandainya ingin konsultasi langsung ataupun ingin bertemu langsung nih, bagaimana nih Coach dengan Coach Hadi ini? Ya, ke ini aja ya, coba ke websitenya Power Commerce atau Instagramnya Power Commerce Asia. Di situ nanti di situ apa namanya, ada kontaknya ke seperti siapa, dan pasti tim kita akan apa namanya, langsung fast respon untuk menemani teman-teman nanti sesuai dengan kebutuhan. Baik, Dan terima kasih Coach. Saya ulangi lagi tadi untuk teman-teman yang ingin konsultasi secara langsung tuh silahkan mampir ke Instagramnya powercommerce.asia. Itu silahkan nanti di follow juga, di websitenya juga sudah ada. Silahkan nanti langsung DM langsung, nanti fast respon dari teman-teman tim Power Commerce. Nah untuk sore hari ini saya ucapkan juga terima kasih untuk para pelaku UMKM yang sudah hadir dan antusias yang luar biasa nih, setiap hari ini luar biasa. Ingat besok kita akan hadir lagi dengan narasumber yang sangat spesial tentunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para teman-teman UMKM yang sudah join dan gabung untuk belajar. Mudah-mudahan kita langsung aplikasikan ya, kita langsung aplikasikan, langsung dipetakan, langsung dibuat mappingnya untuk Ramadan kali ini dan Idul Fitri, dan tentunya yang nggak kita lupakanlah pasca Lebaran nantinya. Nah sekali lagi terima kasih untuk Coach Hadi Kuncoro yang sudah mau sharing di sore hari ini. Semoga ilmunya insya Allah bermanfaat dan tentunya Coach juga sehat selalu, berkah dunia ya Coach, amin. amin, amin. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi di sharing lagi, nanti Coach kita akan undang lagi di lain waktu Coach untuk sharing bersama teman-teman Evapora di sini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, kami dari tim Evapora mengucapkan terima kasih dan selamat nanti menunaikan berbuka puasanya. Terima kasih dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Priyo. Terima kasih Coach. Recording stopped.